Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak. Halo, warahmatullahi teman-teman. Sehat Sehat semua. semua. Gimana Hai. kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah Tetap sehat. semangat ya. Alhamdulillah Kita ya. sehat. Biasa. Pagi. Semangat Selamat dong. pagi. Sebelumnya izin ya teman-teman untuk coba buat mengarahkan jalannya diskusi. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan nih hari ini untuk berdiskusi terkait tugas kelompok kita. Sebelum mulai diskusi, baiknya kita berdoa demi kelancaran berjalannya diskusi. Berdoa dimulai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gimana nih? Langsung share ininya aja ya. Kali langsung share tugasnya aja ya, teman-teman ya. Ya, boleh Mas ya. Boleh. Ya. Nah, ini dia. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Kelihatan. Oke, di sini kita ada tugas kelompok yang pertama, ada 2 ya tugasnya ya. Kita bahas tugas 1 dulu. Tugas terkait analisis video. Ada 2 video di sini, 2 link video di YouTube. Diskusikanlah fenomena dalam video, posisikan diri Anda dan kelompok sebagai pihak yang dapat membuat kebijakan untuk menanggapi situasi tersebut. Buat rekomendasi untuk penyelesaian kemungkinan masalah tersebut berdasar sudut pandang dan pemahaman yang Anda miliki. Hasil diskusi dibuat laporan berdasarkan pendahuluan, permasalahan, analisa, dan rekomendasi. Oke, mungkin sebelumnya kita tonton dulu videonya ya. Kita simak videonya, kemudian kita coba cari permasalahan, lalu kita bahas analisanya. Izin muter video ya. Ya, silakan. Ini nih. Iklan Di sini nih, pilihannya banyak, keren-keren, kualitasnya udah pasti terjamin. Cicilannya ada yang 1 jutaan lagi. Nah, udah itu aja tuh. Iya, ironis memang ya Syafinas, kalau dulu ada istilah PNS idola para mertua, kini tampaknya istilah itu mulai ditinggalkan nih. Buktinya saja, ratusan calon pegawai negeri sipil dilaporkan mengundurkan diri. Salah satu alasannya adalah gaji dan tunjangan yang diterima terlalu kecil. Dan ini dianggap tidak sejalan dengan ekspektasi. Ada juga alasan lainnya nih, adalah lokasi pekerjaan dan melirik kesempatan di tempat lain serta hilangnya motivasi. Ini juga menjadi alasan CPNS ini baru memutuskan untuk mundur. Nah, lalu berapa banyak ya jumlah ASN yang memutuskan untuk mengundurkan diri? Kita lihat di slide berikutnya. Berdasarkan data BKN ya, ada 112.514 orang yang lolos seleksi CPNS. 105 orang diantaranya ini mengundurkan diri dan sebabnya, dan sebanyak 100 CPNS yang mengundurkan diri tersebut adalah generasi Y dan Z yang tersebar di berbagai instansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan jumlah terbanyak berada di Kementerian Perhubungan. Sisanya disusul oleh pemerintah Kabupaten Majalengka dan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Lantas sebenarnya berapa sih gaji PNS sampai-sampai CPNS ini memutuskan untuk mundur? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kalau misalkan kita lihat nih ya, deretan dari gaji-gaji calon PNS begitu ya. Dari golongan pertama, ini golongan pertama yaitu lulusan dari SD dan SMP. Kalau dari golongan 1A kita lihat ini dari 1,568 sampai 2,3 juta. Dan kalau lihat dari golongan 1B juga 1,7 hingga 2 juta. Tapi kalau misalnya kita lihat dari golongan 1 di 1D begitu ya, ini yaitu ada 1,8 hingga hampir 2,7. Dan kalau misalkan kita lihat golongan yang kedua, kita lihat golongan 2 ini dari golongan 1A yaitu 2 juta hingga 3,3 juta. Lalu kalau misalkan kita lihat yang paling lebih bawahnya lagi ini golongan 2D begitu ya. Ini ada 2,4 dan juga 3,8. Dan kita lihat beberapa lagi golongan-golongan yang ada ini, kita lihat ada golongan 3, kita lihat golongan 3 ini merupakan lulusan S1 dan juga lulusan S3 begitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat golongan 3 ini berkisar antara 2,5 sampai 4,2. Dan kita lihat lagi golongan 3D begitu ya, ada 2,9 hingga 4,7. Dan kalau misalkan kita lihat nih, kita lihat
dari golongan 4B. 4B kita lihat ada 3,1 hingga 5,2 dan kita lihat golongan 4E ini 3,5 sampai 5,9 atau nyaris 4 juta rupiah. Dan kalau misalkan ya, jadi begini, keputusan mereka untuk mengundurkan diri ini kan membuat negara rugi begitu ya, sebab formasi yang dibuat begitu ya harusnya telah menjadi terisi kosong. Selain itu juga ada alokasi anggaran memang yang sudah dikeluarkan begitu ya. Sehingga memang untuk mengantisipasi kejadian ini tidak terulang di masa depan, pemerintah dalam hal ini BKN menyampaikan sanksi yang lebih tegas khususnya bagi mereka yang telah lolos mendapatkan persetujuan nomor identitas atau NIP begitu ya. Dan sanksi yang diusulkan ini salah satunya cukup lumayan ini ya berat begitu ya. Yang pertama kita lihat nih, tidak boleh ikut seleksi melamar ASN selama 5 tahun ke depan dan ini cukup saklek begitu ya berdasarkan pasal 54 ayat 2 Permen Pan-RB nomor 27 tahun 2021. Sementara melalui Kementerian Luar Negeri begitu ya tentang seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil, Kementerian Luar Negeri tahun anggaran 2019 menyatakan bagi pelamar Kementerian Luar Negeri ini yang mengundurkan diri harus membayar sanksi sebesar 50 juta rupiah. Lalu bagi pelamar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia yang mengundurkan diri harus membayar sanksi sebesar 35 juta. Dan berikutnya seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS Badan Intelijen Negara tahun anggaran 2019 ini dijelaskan denda sebagai penerima bukan pajak seperti pelamar yang dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri sebesar 25 juta hingga 100 juta rupiah. Dan ini juga yang telah diangkat sebagai CPNS kemudian mengundurkan diri ini 50 juta dan telah diangkat menjadi CPNS dan telah mengikuti diklat intelijen tingkat dasar dan tingkat lainnya kemudian mengundurkan diri. Ini yang paling besar yaitu 100 juta rupiah. Dan iya memang sanksi yang saklek ini dibuat karena diharapkan ke depan tidak ada lagi kondisi seperti ini yang memang merugikan negara juga gitu ya. Dan Sobat Cuan, ASN adalah bukan ajang coba-coba dan perlu komitmen yang besar apalagi kalau sudah niat untuk berkontribusi menjalankan tugas negara. Oke, itu yang pertama ya. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Berarti kita sekarang ke yang video 2 ya. Mana tanggapan Bapak terkait ramainya calon ASN yang mengundurkan diri? Apakah menjadi PNS tidak lagi primadona dan kebanggaan mertua seperti dulu kala? Yang pertama ini musibah ya karena untuk dapatkan formasi ASN ini tidak mudah, Syaf. Yang pertama teman-teman Menpan RB membuat surat edaran ke seluruh KL, kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah. Bisa diantaranya SD negeri di satu pelosok, ada puskesmas, katakan di Papua, ada mungkin perawat di Maluku Utara, semua dikumpulkan, di assessment oleh Menpan, ketemu angkanya, dikembalikan kepada yang meminta, mereka tambah kurang, confirm ada angka. Katakan tahun ini dibuka ASN hampir 900.000 posisi. Nah, itu diumumkan. Baru kemudian mereka mendaftar, diseleksi, diumumkan yang terpilih, dibuat tes, tesnya ada tertulis, ada wawancara, baru kemudian dicek ulang, baru kemudian diumumkan diterima. Baru sebagian mundur berjamaah gitu. Nah, ini musibah saya katakan karena prosesnya itu hampir setahun untuk dapat satu nama yang lolos dan itu sudah ada by name, by address, by tugas di puskesmas mana, guru apa, perawat apa, sebagai penyuluh mana gitu. Kalau mereka sekarang mundur untuk menggantinya itu proses yang lama lagi. Jadi dikhawatirkan pelayanan publik akan terganggu. Itu nomor satu, Syaf. Nomor duanya tentu ini menjadi pelajaran bagi BKN, Badan Kepegawaian Negara, kita di Komisi 2 dan ASN, kenapa ada fenomena mundur berjamaah ini. Begitu. Oke, Bapak tadi bilang pelayanan publik terganggu. Ini boleh dijabarkan, Pak, memang dari belasan orang yang mengundurkan diri ini, 105 orang maksud saya yang mengundurkan diri, ini kebanyakan dari golongan apa, di bidang mana, di lembaga mana? Boleh dijabarkan, Pak?
Kalau detailnya, kita baru akan melakukan RDP, rapat dengar pendapat dengan Kemenpan dan BKN minggu depan. Kita akan mendetailkan gurunya berapa, perawatnya berapa, dokternya berapa, penyuluhnya berapa, petugas teknisnya berapa. Yang berapapun mereka, kalau satu saja tidak terisi, maka pelayanan publik pada porsi yang tidak terisi itu akan numpuk pada yang existing ASN. Padahal mungkin di pos ini sudah ada proyeksi, sudah ada target, sudah ada capaian kinerja yang ingin dicapai. Yang itu bisa sangat terganggu dengan mundurnya ASN yang harusnya jadi ini. Begitu, Syaf. Gaji dan tunjangan yang kecil ini dianggap menjadi salah satu pemicu mundurnya calon ASN. Apakah memang sekecil itu Pak gaji ASN sehingga tidak sebanding dengan pekerjaannya? Saya ingin kita hati-hati dengan terminologi gaji yang kecil ya, karena sampai sekarang untuk keamanan financial security teman-teman ASN itu kuat dibandingkan katakan teman-teman di private. Di private selalu ada ancaman PHK ya, tapi di ASN kalau sekali sudah diterima sulit. Saya malah melihat tiga hal minimalnya. Satu, rata-rata saya agak khawatir mereka yang diterima dan mundur itu tidak sesuai dengan penempatan tempat kerja. Katakan nanti bisa dicek banyak yang dari luar Jawa. Ya, apalagi di daerah 3T, ya, terdepan, terluar, tertinggal juga. Nah, yang kedua, memang pemerintah perlu berpikir ulang. Insentif buat mereka-mereka yang terluar, terdepan, tertinggal, jangan 2 kali lipat, kalau perlu 3 kali lipat, dan ditambahkan. Kalau di tempat, ya katakan Jabodetabek atau Jawa, 3 tahun baru ada promosi, buat mereka setahun atau setahun setengah bisa promosi. Jadi mereka bisa lebih tertantang. Dan poin 3, perlu ada reformasi birokrasi. Rasa feodal kan nyun sewu ya, kalau di birokrasi kadang-kadang kepala bagian atau atasan sangat superior. Padahal milenial sekarang kerjanya bukan sistem atas bawahan, tapi networking. Nah, menurut saya kita harus melihat fakta mundur berjamaah ini bukan cuma menyalahkan, apalagi tadi saya lihat ada sanksi-sanksi. Sanksi tidak menyelesaikan masalah. Karena kita jangan juga dengan ada sanksi gitu nanti yang diterima orang-orang biasa. Kalau di Singapura karena insentifnya bagus, biayanya bagus, karirnya bagus, mayoritas the best brain coming to ASN. Kalau kita kan masih belum seperti itu. Mestinya kita ambil evaluasi ini dengan benar-benar Syaf. Baik, teman-teman, itu 2 videonya sudah ditayangkan. Ironis ya, di kala ekonomi Indonesia sedang sulit, kemudian masa pandemi juga yang berlangsung 2 tahun yang lalu akibat COVID-19. Kejadian PHK terjadi di mana-mana gitu. Muncul berita seperti ini gitu. Masalahnya itu tentang ASN, CPNS, CASN yang mengundurkan diri ya, teman-teman ya. Betul, betul. Iya, betul, Mbak. Mungkin di sini langsung aja kita diskusi terkait permasalahannya untuk membahas apa sih penyebab dari permasalahan ini gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau kasih tanggapan? Aku Mbak, Frida. mungkin untuk yang pertama sih tadi kan udah di video juga disebut yang pertama itu masalah gaji dan tunjangan gitu. Terlalu kecil, tidak sesuai ekspektasi, itu kan masalah yang pertama disebutkan gitu. Terus sebenarnya sih kalau dari gaji kan sebenarnya udah terpampang ya, maksudnya gaji itu udah kita cari browsing dimanapun sebenarnya gaji ASN tuh sama dan udah terbuka gitu sebenarnya. Jadi mungkin nah itu masalahnya di mana ya gitu. Dari gaji sebenarnya kan udah kelihatan gitu. Kenapa bisa mengundurkan diri? Nah itu Iya. sih untuk yang gaji dan tunjangan. Masalah yang pertama menurut saya sih itu. Baik dok, lebih ke gaji sama tunjangan. Sama Makanya mereka tunjangan. yang kurang sesuai kali ya. Jadi mereka Iya. mengundurkan diri gitu. Oke, terus selanjutnya ada lagi mungkin teman-teman?
Yang mau menambah? saya ya Mbak ya, saya mau nambahin yang permasalahan tadi yang video pertama itu kan disebutkan juga ya lokasi dan apa namanya, lokasi dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk calon ASN ini kan untuk pertama kali apa, masuk CPNS kan ada pemilihan tempat sendiri ya. Jadi nggak ditentuin oleh negara gitu. Tapi kita yang menentukan diri apa lokasi tersebut. Harusnya dengan pemilihan lokasi itu kita sudah bisa memperkirakan gitu, memperkirakan konsekuensi apa yang kita dapatkan dengan kita memilih tempat tersebut gitu. Kurangnya komitmen juga mungkin dari yang calon ASN itu dan disertai dengan syoknya gaji gitu, gaji dari calon apa sebagai calon aparatur itu sekian gitu. Padahal kan yang tadi kata Dokter Ida itu sebutkan ya, itu kan sudah terbuka ya. Semua orang udah tahu gitu. Gaji per golongan itu sekian gitu. Harusnya dia bisa mempersiapkan semuanya dengan baik. Dan tentunya harusnya kan udah tahu gitu kalau untuk calon ASN ini ke depannya ini kan terjamin gitu. Gitu aja sih. Berarti lebih nyorotin selain gaji ada masalah tentang penempatan ya Mbak ya? Penempatan yang tidak sesuai gitu, mungkin terlalu jauh atau kurang bisa Ya. dijangkau seperti itu ya Mbak ya? Oke baik. Selain itu ada lagi teman-teman yang mau punya masukan lagi? Saya Mbak Tia, izin. Oh iya, Pak Raffi silahkan. Ya, jadi melihat fenomena itu mungkin udah ada dua masalah yang sudah kita kemukakan. Yang pertama itu gaji dan penempatan ya, yang dimana itu sebenarnya juga secara walaupun tidak detail, tapi dari masing-masing pelamar juga sepertinya sudah tahu mengenai hal tersebut. Namun saya ingin bahas dari hal yang tidak bisa dilihat atau tidak bisa diprediksi terlebih dahulu, yaitu lingkungan kerja dan budaya organisasi. Mungkin ketika pelamar itu semua masuk, mungkin ada beberapa yang tidak sesuai, dan ini mempengaruhi keputusan mereka untuk bertahan atau mengundurkan diri gitu. Karena memang mungkin sebagian besar itu generasi milenial atau generasi Z itu kurang bisa beradaptasi dengan cepat gitu dengan budaya atau lingkungan kerja yang mereka hadapi gitu. Jadi mereka lebih memilih untuk resign tanpa ingin mencoba lagi untuk beradaptasi lebih lanjut dan bertahan. Mungkin dari sisi itu Mbak yang alasan ketiga ya berarti ya, setelah tadi dua alasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti lebih menyoroti terkait budaya organisasi ya, Bang Rafif ya. Betul Ya, Mbak Tia. diterapkan di ASN yang mungkin belum nggak sesuai gitu sama Nggak sesuai dengan ekspektasi mereka yang mungkin di swasta tuh lebih agile, lebih bebas gitu. Seperti itu Mbak. Iya, mengingat yang melamarnya juga kan generasi terkini ya, kayak nggak cocok gitu untuk ditempatkan di iklim atau budaya kerja yang terlalu saklek. Oke, tadi ada gaji, lokasi sama budaya organisasi. Ada lagi mungkin dari saya. ya, Dok. Iya. Ya, kalau kita melihat dari saya sih setuju ya dengan apa yang diutarakan teman-teman. Kemudian yang mengomentari video fenomena yang kita lihat bahwa ASN mundur itu memang karena permasalahannya kan mungkin latar belakang masalahnya adalah gaji dan tunjangan. Jadi gaji dan tunjangan mungkin mereka juga belum terinformasikan. Jadi kadang kan gaji atau tunjangan ini kan tidak langsung dibayarkan begitu. Misalnya kita bekerja pada penempatan bulan apa, kemudian awal bulan kemudian langsung dibayarkan. Nah, mungkin karena ada perapelan, begitu ada penundaan gaji dan tunjangan, nah mungkin mereka itu belum terinformasikan sebelumnya, akhirnya itu juga menjadi suatu kendala begitu. Tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan sebelumnya. Kalau dari pandangan saya demikian ya, melihat gaji dan tunjangan, karena kebutuhan kan juga terus terus ada, sementara gaji dan tunjangan itu tidak langsung keluar. Mungkin seperti itu juga menjadikan tidak sesuai apa yang diharapkan sebelumnya, yang disangka sebelumnya, sehingga itu menjadi hambatan juga mungkin buat mereka.
Kemudian yang kedua dengan permasalahan lokasi dan tempat kerja, barangkali jadi tidak sesuai dengan, jadi mungkin di penempatannya jauh gitu, bisa juga dipindahkan. Nah itu mungkin pemberian insentif yang sesuai dengan beban kerja, dengan lokasi kerja. Mungkin sarana prasarana di tempat tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan, yang diharapkan oleh generasi Y dan Z tersebut. Kemudian juga masalah seperti situasi dan budaya kerja juga seperti yang Bang Rafif bilang itu, yang sebelumnya yang diutarakan, kan sistem hierarki, senioritas, dan otoriter dari atasan, dari senior, itu mungkin yang saat ini tuh kaum generasi Y dan Z itu tidak sesuai gitu dengan kepribadian dan karakter budaya kerja mereka begitu, sehingga itu juga menjadi kendala. Nah, menurut saya hal-hal seperti ini itu juga perlu dievaluasi gitu untuk dijadikan bahan pertimbangan. Nah, kita perlu merekomendasikan hal-hal solusi apa yang kira-kiranya bisa kita berikan gitu, di luar daripada mungkin akhirnya baru setelah kita memberikan rekomendasi-rekomendasi yang lebih bagus, yang lebih solutif, baru mungkin sanksi itu adalah pilihan terakhir. Saya kira sih demikian gitu Mbak Tia. Baik Dok, terima kasih Dok tanggapannya. Iya, seperti yang tadi Dokter Simon utarakan ya, terkait permasalahan-permasalahan yang menjadi pemicu CASN ini mundur. Kita di sini selaku ceritanya sebagai pembuat kebijakan gitu. Kira-kira mungkin punya rekomendasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini supaya tidak terjadi di kemudian hari gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau ngasih pandangan atau masukan, rekomendasi kebijakan untuk ini. Tadi sih Dr. Simon udah menyinggung terkait yang penyesuaian gaji ya, apa sih memberikan informasi di awal gitu. Kalau misalkan memang CSN ini tidak langsung diberikan gitu. Betul, rekomendasinya itu yang pertama ya, tidak langsung diberikan gaji gitu. Mungkin dirapel dulu atau mungkin ada proses lainnya dulu gitu, jadi harus bersabar gitu. Jadi ada informasinya dulu gitu ya. Betul, jadi diberikan informasi bahwa gaji dan tunjangan itu tidak langsung diberikan, sehingga para pelamar ini kan jadi tidak terkendala ya, tidak kaget ya dengan keadaannya ternyata demikian, seperti itu. Baik, ya sudah lebih mawas diri ya Dok ya. Betul. Selain itu juga mungkin diinformasikan seperti Dokter Ida tadi jelasin, diinformasikan di awal kepada halayak gitu. Segini loh gitu ya Dok ya. Gaji. Iya betul. Sama ini sih Mbak, kalau gaji mungkin kan sama gitu ya, semuanya ya sama lah gitu seluruh Indonesia. Mungkin tunjangan itu bisa kali disesuaikan dengan beban kerja, dengan tugasnya, dan lokasi penempatan mungkin yang terpencil segini, yang sangat terpencil segini, kan kebutuhannya beda-beda gitu. Terus kalau bisa mungkin yang sangat terpencil bisa ditambah insentif gitu kalau pemerintah mampu gitu. Jadi lebih tertarik lagi gitu generasi saat ini gitu. Betul, sesuai sama yang tadi disampaikan sama anggota DPR itu ya. Jadi mungkin untuk mengatasi masalah yang kedua terkait lokasi gitu yang tidak sesuai, ketika ada kebijakan untuk penambahan insentif seperti itu di lokasi terpencil, mungkin nantinya akan menghindari terjadinya mundurnya CASN dari tempat terpencil itu gitu, yang ditempatkan di tempat tertinggal dan terpencil itu gitu. Untuk organisasi mungkin ada yang memberikan rekomendasi budaya organisasi yang terjadi saat ini gitu. Mbak, sebelum ke budaya organisasi ingin menambahkan yang tempat dulu ya, tadi baru disinggung satu. Oh iya, boleh Bang. Kalau yang tempat, mungkin yang saya setuju tadi sama pernyataan Bapak Pak Dewan dari PKS ya. Dia sempat mengatakan bahwa ketika ada formasi yang jauh atau individu yang ditempatkan di formasi terpencil itu jenjang promosi ya. Jadi dari
selain tunjangan dan gaji itu ada jenjang promosi yang lebih cepat akselerasinya dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin ada di Pulau Jawa yang lebih biar lebih semangat orang bisa untuk menjalani tugas di wilayah-wilayah tersebut. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, Bang. Terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya yang budaya organisasi, penyesuaian kali ya, seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Penyesuaian budaya kerja yang sepertinya generasi Y sama Z ini sudah tidak cocok gitu ketika ditempatkan di tempat yang terlalu saklek di mungkin instansi pemerintahan yang punya sistem yang seperti itu gitu. Ya mungkin Jadi kalau oke, Dokter Luan, enggak, Dok. ya kita mungkin bisa memberikan rekomendasi. Jadi para atasan-atasannya atau yang saat ini sudah menjadi senior itu justru diberikan pelatihan-pelatihan lagi gitu untuk bisa merangkul, membuat jadi sistem kolaborasi, sistem bekerja sama begitu. Jadi bukan lagi sistem yang feodal dan otoriter. Nah, itu kan budaya-budaya seperti itu kan untuk mengikis hal-hal itu perlu dilatih juga kan para senior dan atasan-atasan ini sehingga nanti bisa menciptakan budaya-budaya kerja yang baik, memberikan suri tauladan bagi junior-juniornya yang baru masuk tersebut. Iya. Menurut saya itu perlu kita rekomendasikan juga agar juga para senior dan atasan-atasan yang saat ini menjabat itu juga diberikan pelatihan-pelatihan dan edukasi lagi gitu sehingga dia mampu bisa mengayomi, mengajak kerjasama tim yang baik gitu bagi suasana demi terciptanya situasi kerja dan budaya kerja yang baik. Iya, baik Dok. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi sudah dipaparkan terkait kita udah melakukan diskusi untuk permasalahan, kemudian pembahasan sampai rekomendasi. Jadi intinya adalah pada kedua video yang telah kita simak ini, permasalahannya adalah banyaknya CASN yang mundur gitu ya. Setelah kita analisis, ternyata penyebabnya secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah terkait gaji dan tunjangan yang dianggap kurang sesuai. Kemudian yang kedua adalah lokasi penempatan yang mungkin dianggap terlalu jauh, dan yang terakhir terkait budaya organisasi yang kurang sesuai dengan generasi saat ini gitu. Untuk rekomendasinya sesuai sama yang tadi teman-teman sudah sampaikan, mungkin untuk gaji dengan memberikan informasi di awal secara gamblang gitu kepada masyarakat, segini loh gaji ASN gitu, dan mungkin penyesuaian gaji pada lokasi-lokasi tertentu atau instansi-instansi tertentu yang butuh perhatian. Kemudian yang kedua terkait lokasi, mungkin lebih dipromosikan kembali gitu, lebih diperhatikan lagi untuk penempatan yang di tempat tertinggal dan terpencil ini mungkin bisa diberikan insentif yang lebih besar, kemudian promosi yang lebih mudah gitu ya. Kemudian yang terakhir terkait organisasi, terkait budaya organisasi. Itu untuk dilakukan penyesuaian seperti yang tadi Dr. Simon sampaikan, untuk mungkin bisa dilakukan pelatihan kepada senior-senior atau yang sudah bekerja lama di sana untuk lebih merangkul lagi ya pegawai-pegawai baru. Oke, sepertinya sudah cukup komplit ya pembahasan kita kali ini. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Apa sudah cukup, teman-teman? Iya. Rasanya kita biar semangat terus ya, teman-teman ya. Iya. Ya, pembahasan kita mungkin itu ya nanti bisa disusun untuk kemakalahnya kita bicarakan lagi di grup ya. Selanjutnya kita ada tugas kedua, mungkin setelah ini kita akan Zoom Meet kembali ya untuk membahas tugas kedua. Mungkin teman-teman bisa beristirahat dulu, nanti untuk link Zoom yang kedua akan saya share di grup ya. Oke. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tia semuanya. Sama-sama Mbak, makasih.